Salam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, selamat sore. Ya, sore ini kita akan masuk dalam kegiatan kita, yaitu PA, Kreatif Pendalaman Alkitab, dengan tema Menata Hidup Benar, Menemukan Berkat. Ya. Untuk itu saya mengundang pembicara kita, Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat, untuk ke depan, untuk menyampaikan materi. Ya, sebelum kita memulai, saya baca dulu kurikulum vitae pembicara kita pada sore hari ini. Nama Pendeta Ridwan Huta Barat, istri Ibu Ho Mielin. Maaf kalau salah Pak, saya salah. Mempunyai 2 anak laki-laki, yang pertama yaitu Joshua Huta Barat, dan yang kedua Giba Huta Barat. Pak Ridwan Huta Barat saat ini melayani sebagai gembala jemaat di GKRI Pondok Indah yang berada di Jakarta. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dengan tema Menata Hidup Benar dan Menemukan Berkat. Waktu kita dari tercatat jam 15.30 sampai 17.00, maka yang pertama nanti akan penyampaian materi dan selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Nah, untuk waktu penyampaian materi saya serahkan kepada pembicara kita, Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat. Shalom Bapak Ibu, anak-anak muda. Ini nyala atau enggak? Tes. Yang pasti enggak di Muhammadiyah, Pak. Saya dari I3 dan dari Tiranus, Bandung. Cukup gitu aja ya Pak Niko ya? Iya. Nah, tema kita hari ini, boleh duduk enggak ya? Boleh. Saya udah basah semua bajunya. Iya. Menata hidup benar, menurunkan berkat. Dari aspek tema, perhatikan temanya Bapak Ibu Saudara. Ini kalau kita bagi bentuk kalimat pendek, ini 2 kalimat. Berapa kalimat? Dari kalimat itu, mana kalimat yang paling berbobot? Menurunkan berkat atau menata hidup benar? Kenapa menata hidup benar itu lebih berbobot? Karena dari aspek studi bahasa Indonesia, menata hidup benar itu kalimat akibat. Kalimat pengakibat. Ulangi, kalimat apa? Pengakibat. Menurunkan berkat, kalimat akibat. Sudah berlaku secara otomatis, semua kalimat akibat bergantung absolut sama kalimat pengakibat. Artinya, kalau nggak ada kalimat pengakibatnya, bagaimana dengan akibat? Otomatis tidak ada atau bobotnya halusinasi. Jadi banyak orang Kristen halusinasi. Contoh lagi, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lanjut. Mana yang disukai orang Kristen?
maka semuanya ditambahkan padanya. Makanya jadi Kristen halusinasi. Oleh karena itu, menata hidup benar ini penting sekali. Yuk, kita buka fungsi pekerjaan Roh Kudus. Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 8 sampai ayat 11. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Boleh operator tampilkan? Yohanes 16 ayat 8 sampai ayat 11. Untuk apa Roh Kudus turun? Agak sulit ya. Ya. Dan kalau ia datang, siapa ia di sini? Roh Kudus datang. Tujuan utamanya bukan sakit sembuh, terlalu rendah fungsi Roh Kudus untuk sakit sembuh. Roh Kudus itu memfollow up karya Kristus itu supaya tidak sekedar teori tapi dihidupkan. Maka dia berfungsi untuk menginsafkan dunia akan dosa. Kenapa akan dosa? Karena yang paling serius dalam hidup ini dosa. Supaya kita nanti maknai tema kita. Yang paling serius dalam hidup ini apa? Lebih keras? Dosa. Yang kedua, menginsafkan dunia akan kebenaran. Kenapa? Yang paling bernilai dalam hidup ini kebenaran. Kurang kerjaan Roh Kudus datang ke dunia supaya yang nggak punya mobil dapat mobil. Itu terlalu menghina. Terlalu menghina. Kurang kerjaan Roh Kudus kalau fokusnya bagaimana lumpuh berjalan. Itu terlalu merendahkan Roh Kudus. Sampai mati kita nggak bisa jalan, nggak ada kaitannya dengan binasa ke neraka. Sampai mati kita nggak hidup benar, memang kita nggak percaya Yesus. Akan kebenaran itu yang paling bernilai. Semua orang Kristen apapun pelayanannya, dimanapun dia berada, selama nggak melihat dosa itu paling serius, pasti dia tidak bisa memaknai kekristenan yang benar. Kalau tidak melihat bahwa kebenaran itu paling bernilai, pasti dia menyikapi kekristenan salah. Makanya saya ulangi, saya lebih tertarik jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Karena pengkhotbah yang benar apa? Bisa dipelajari. Dan bisa bobotnya hanya keterampilan. Tolong buka, tampilkan operator. Matius 23 ayat 1 sampai 3. Matius 23 ayat 1 sampai 3. Matius 23 ayat 1 sampai 3. Ini ya oke. Maka berkatalah siapa? Yesus kepada siapa? Orang banyak. Dan kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Apa kata Tuhan Yesus kepada mereka? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah berapa bagian? Segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Kalau Tuhan katakan turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, berarti ajaran mereka benar atau salah?
benar. Ajaran mereka benar. Ini jangan lupa, supaya jangan salah kita menyikapi nilai rohani dalam kekristenan. Jadi dosen mengajar benar itu bukan ukuran rohani walaupun penting. Khotbah yang benar itu perlu tapi bukan ukuran rohani. Jangan merasa kita berhasil kalau ngajar kita benar, khotbah kita benar. Berikutnya apa? Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena apa? Halo? Iya. Itu masalahnya. Ini serius sekali. Betapa mengerikan kalau saya khotbah benar, kehidupan saya dalam rumah tangga nggak benar. Saya sedih sekali ada hamba Tuhan cukup lama dibimbing. Jemaatnya puluhan ribu. Anak rohaninya banyak. Banyak mujizat melalui pelayanan dia. Tapi rumah tangganya berantakan. Ini penting sekali. Makanya selalu kita harus kasih tahu pada diri kita, orang bisa kita bohongi, Tuhan gak bisa kita bohongi. Ini penting. Oleh karena itu, nilai-nilai yang benar itu bukan sekedar diajarkan, tapi diri kita harus hidup benar. Itulah pekerjaan Roh Kudus, dan goalnya dalam tema kita hari ini, menata hidup benar. Gak usah doa puasa supaya keinginan kita dikabulkan. Gak usah doa puasa. Gak usah doa puasa supaya sakit sembuh. Bagi mereka yang percaya, gak usah lagi doa puasa seperti itu. Gak usah doa puasa supaya kita punya mobil. Gak usah. Tapi doa puasalah kita sungguh-sungguh supaya kita bisa menata hidup yang benar. Karena itu nilai yang paling Tuhan sukai, dan kita tidak pernah takut masa penghakiman. Itu bukti bahwa kita benar-benar mengagungkan karya Kristus. Itu bukti bahwa kita meresponi pekerjaan Roh Kudus. Menata hidup benar. Berikutnya, menurunkan berkat itu akibat. Dan berkat di sini jangan selalu diterjemahkan dengan materi. Kadang-kadang banyak materi, akhirnya berkat itu kurang dinikmati. Halo? Kalau Anda mahasiswa, 1 bulan dapat 10 juta, girang banget gak? Ini bukan nubuat, ini misalnya. Nanti Anda klaim lagi. Kalau Anda sebulan dapat 10 juta, girang gak? Girang sekali Anda. Kalau konglomerat Indonesia dapat sebulan penghasilan 10 juta, girang atau kiamat lokal? Kiamat lokal. Daya nikmatnya nggak tinggi. Ini penting sekali. Saya kalau sorry ini bukan contoh apa yang harus dilakukan ya. Tapi betapa indahnya karunia menikmati itu. Dan itu bisa terjadi kalau hidup benar. Saya kalau pelayanan di Singapura selalu dikasih pinjam Mercy S600. Saya nikmati sekali loh. Yang punya udah biasa nggak menikmati. Saya kalau pelayan di Perth di Australia, ada di situ orang Indonesia pemasok dinamit untuk
tambang di Australia, saya dikasih pinjam Rolls Royce. Kalau saya bawa, orang pun melihat, saya nggak punya, tapi saya lebih menikmati daripada yang punya. Nyambung nggak sih? Saya lihat ada wanita cantik, suaminya ganteng, tingginya 187. Ganteng. Tapi dia bilang apa? Pak Ridwan, aku nyesel kawin sama suamiku. Aku mau ceraikan dia. Istri saya punya suami, tingginya 2 meter kurang banyak. Tapi dia sungguh-sungguh bangga punya suami. Kayak suami dia yang ada di depan Anda. Ini ketawa nyambung nggak? Jadi jangan kita, maafkan saya kalau ngomong apa adanya, kadang-kadang mungkin nggak mengenakan telinganya. Jangan kita bodoh. Bukan gereja besar, rumah besar menunjukkan keberhasilan kekristenan. Tetapi kita bisa nggak mengucap syukur dalam segala hal? Itu masalahnya. Makanya Bapak Ibu Saudara kekasih, harus itu terjadi kalau kita menata hidup benar. Nggak ada lain. Tetapi mayoritas orang Kristen seperti yang kita baca tadi malam, tampilkan operator Roma 12 ayat 2. Rata-rata orang Kristen seperti ini. Dan sedihnya di kalangan para hamba Tuhan pun seperti ini. Roma 12 ayat 2. Operator. Apa Roma 12 ayat 2? Karena satu ayat kita sama-sama baca, Bapak Ibu, para anak-anak muda. 1, 2, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Itu dia. Ada teman alumni kami dari I3, asal pertemuan dia selalu nggak mau ikut pertemuan. Kenapa? Minder, nggak punya mobil. Kenapa kau ditentukan materi? Kayak nggak belajar sekolah teologi yang sehat aja kau. Tapi ada di antara alumni merasa percaya diri banget karena mobilnya lebih mahal daripada yang lain. Ini kan kebodohan-kebodohan yang nggak boleh Anda ikuti. Lebih mahal materi daripada rendah hati, bingung. Yesus nggak mati untuk kendaraan, untuk materi. Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Kata menyelamatkan bukan sekedar nama kita tercantum dalam kerajaan surga, tapi menyelamatkan karakter kita supaya seperti Kristus. Itu yang berharga. Yang nyambung katakan amin. Ya. Mari kita buka Mazmur 133. Saya bacakan pendahuluan. Materinya semua dapat. Oke. Saya bacakan dulu pendahuluan. Kita semua sepakat bahwa hanya Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sajalah adalah Allah yang benar. Allah yang menciptakan kita manusia, semesta alam dan seisinya. Maka dia lebih jauh mengenal diri kita daripada siapa saja yang dapat disebut. Termasuk diri kita dalam mengenal diri kita. Bahkan dia jauh lebih mengasihi kita daripada siapa saja yang dapat disebut. Termasuk diri kita dalam mengasihi diri kita. Maka, untuk dapat memaknai tema PA kita hari ini, menata hidup benar, menurunkan berkat, kita harus memperolehnya dari kebenaran firman Tuhan. Jangan keluar dari firman Tuhan. Namun Bapak Ibu, jika kita jujur, bahwa banyak kita orang Kristen yang sudah mengaku percaya
memaknai dan menjalani menata hidup benar dengan cara kita masing-masing. Rasanya kita hamba Tuhan yang benar kalau kita khotbah kita bagus. Rasanya kita hamba Tuhan yang benar kalau mengajar kita bagus. Rasanya kita menjadi hamba Tuhan yang benar kalau banyak yang mengagumi kita. Kan sangat keliru. Rasanya kita mengajar yang benar kalau mahasiswa kita kagum sekali, kita dosen favorit. Ini kan keliru. Sama sekali gak ngerti kebenaran kalau begini. Karena kita serupa dengan dunia ini dengan cara kita masing-masing. Rasanya kita hamba Tuhan yang benar kalau jemaat kita banyak. Saya tadi dalam kesempatan tadi saya jalan ke arah Mandor setelah sama Pak Yohanes Kote. Kami ke Sungai Pinyu, terus saya dijemput oleh namanya Pak Budi yang melayani di Mandor Panti Asuhan. Saya bilang sama dia, sama istrinya, jangan kalian anggap kalian kurang dipakai Tuhan kalau panti asuhan kalian jumlahnya nggak ratusan. Kecuali nggak ratusan karena kalian malas, itu beda, berarti bukan jumlahnya yang menentukan, karakter kalian yang menentukan. Tapi kalau kalian sungguh-sungguh nggak ada masalah. Ketemu saya sama hamba Tuhan di pedalaman yang pelayanannya sederhana. Jangan kau merasa kau kurang dipakai Tuhan. Tetapi banyak hamba Tuhan di daerah kagum dengan pendeta-pendeta di kota besar yang jemaatnya banyak, pendapatannya banyak. Berarti masih serupa dengan dunia ini. Malah saran saya kepada Anda para mahasiswa, jangan terlalu tertarik, kecuali diutus Tuhan ya. Jangan terlalu tertarik bergabung pada gereja besar supaya pendapatan banyak, salarinya bagus dan sebagainya. Anda akan keliru arti makna tema kita hari ini. Akhirnya rata-rata orang Kristen itu termasuk di kalangan hamba Tuhan, termasuk orang percaya, karena meletakkan tujuan hidupnya menurut masing-masing, menurut konsep-konsep nilai dunia, akhirnya tujuan utama Yesus bangkit menang atas kuasa maut itu tidak terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Sangat disayangkan. Dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Itu banyak sekali. Lanjut. Kita memaknai dan menjalani penata hidup benar dengan cara kita masing-masing, dengan paradigma dan nilai-nilai dunia, dengan cukup sandang, pangan, dan papan, anak-anak berhasil dalam pendidikan, dan akhirnya pekerjaan, anak-anak kita dapat berumah tangga, terus kita punya cucu, anak-anak kita mereka memiliki keturunan, bahkan aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, kita jalani tidak lagi selaras dengan firman Tuhan. Ada tokoh masyarakat di Jakarta bertentangan banyak hamba Tuhan. Loh, Pak Riton boleh cerai loh. Dari mana boleh cerai? Loh, kasusnya istrinya berzina. Dari mana kamu bisa memfasilitasi orang bercerai? Dan orang bersangkutan bilang, ini Pak Riton dalam Matius boleh cerai kecuali berzina. Saya bilang jangan seenaknya mencomot ayat-ayat firman. Kamu STH. Oh, saya enggak sekolah teologi ya. Kalau enggak sekolah teologi, kenapa STH? Loh, saya enggak STH, Pak. Kamu STH, sok tahu. Itu konteksnya Yesus dialog sama orang Yahudi. Ngerti enggak maksud saya? Cerai boleh hanya mati. Ulangi, cerai boleh hanya lebih keras. Kalau orang Yahudi istrinya berzina, diapain? Dirajam. Mati enggak? Ya mati. Bisa cerai karena mati. Saya tanya sama orang ini, tokoh masyarakat ini, saya tanya dia, istrimu sudah dirajam belum? Ya enggak dong, ya jangan cerai.
Kenapa jadi STA begini? Karena seringkali kita mengikuti firman tergantung situasi, tergantung kondisi. Malah ada pendeta terkenal bilang apa? Pak Ridwan jangan begitu. Daripada dia nanti berzina. Saya bilang, kamu gak mikir yang mengucapkan daripada? Loh kenapa? Kata daripada itu ngancam. Saya pernah pelayanan naik bus kota di Jakarta. Datang pengamen banyak tatonya. Dia nyanyi, saya narapidana baru keluar dari penjara. Daripada saya merampok berikan persembahan Anda. Daripada saya merampok. Berarti daripadanya itu apa? Ngancem. Daripada dia berzina, lu ngancam Tuhan loh. Ini orang seringkali menggunakan kalimat-kalimat yang berangkat dari nggak mengenal Tuhan yang sudah berkorban segala-galanya. Beriman itu bicara mentaati firman sekalipun walaupun dalam konteks karena mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bukan dalam konteks hukum Taurat. Itu yang terjadi akhirnya ujung-ujungnya nggak sekolah teologi tinggi-tinggi, S1, S2, S3, larinya kembali lagi nilai-nilai dunia. Akhirnya nilai-nilai tema kita makin jauh di kalangan orang percaya, orang Kristen. Sementara dalam kehidupan sehari-hari kita jalani tidak selaras dengan firman Tuhan. Pasangan kita nantang cerai, kita tantang lagi. Ayo kita cerai. Susah. Baik itu menata perjalanan kehidupan perkawinan, rumah tangga, dalam mendidik anak, menata keuangan dan waktu dan sebagainya. Yang tanpa kita sadari, kita sedang merangkai bom waktu yang sewaktu-waktu meledak, memberantakkan dan memecah belah kehidupan yang merupakan tujuan utama yang Tuhan kehendaki di balik pengorbanannya di kayu salib. Nilai hidup yang benar. Mari kita buka Mazmur 133. Ayat 1 sampai 3. Kita PA ini agak fokus. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu, kita sama-sama baca ayat 1, saya baca ayat 2, Bapak Ibu anak-anak muda baca ayat 3. Di bawah judul perikop persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Ayat 1 sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Lanjut. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kritisi Bapak Ibu anak-anak muda juga para mahasiswa. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kata petunjuk kesanalah ditujukan kemana? Kalau Anda baca konstruksi pasal ini, ditujukan kemana? Ke sana itu kemana? Kemana? Yes. Kepada mereka yang hidup rukun. Coba kita buka 1 Korintus 2 ayat 9. Yuk. Kita baca 1 Korintus 2 ayat 9. Tampilkan operator 1 Korintus 2 ayat 9. Sama-sama kita baca 1 Korintus 2 ayat 9. 1, 2, iya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga
Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk siapa? Jadi kata kuncinya yang di mana? Mengasihi dia kata kuncinya. Semua kalimat sebelum mengasihi dia, kalau nggak mengasihi dia, itu halusinasi. Mengasihi dia, menjadi orang hidup yang rukun, itu nyambung. Itu nyambung. Maka yuk kita lihat Mazmur 133 ayat 1-3. Tuhan Allah menggunakan Daud menuliskannya Bapak Ibu. Kita semua tahu bahwa apa yang dikejar oleh semua manusia ada pada Raja Daud. Jujur Bapak Ibu, anak-anak muda, manusia di dunia mengejar kekayaan enggak? Daud kaya enggak? Enggak. Dia super kaya. Dia bukan sekedar kaya. Menurut penelitian antropologi Kristen, Daud kekayaannya lebih kurang 1/5 bumi. Pada masanya, Daud punya kekayaan 1/5 bumi. Dialah orang paling terkaya di bumi sebelum dia dan sesudah dia. Oh, Salomo lebih kaya lupa daripada Daud. Jangan lupa, kalau boleh saya katakan, sebagian besar kekayaan Salomo, kalau nggak bisa 90%, itu hasil dari Daud. Jawab, Daud menghasilkan kekayaan termasuk dari orang tuanya enggak? Enggak. Kalau Anda teliti, Daud termasuk enggak mau diperhatikan orang tuanya. Satu, ketika Samuel diutus oleh Allah untuk mengurapi keturunan Isai. Anda pernah baca enggak? Isai pernah enggak dalam pikiran dia menyodorkan Daud? Kagak tuh. Sodorkan semua anak lakinya. Karena dikejar oleh Samuel. Masa ini aja anak aku? Ada lagi enggak? Kalau enggak dikejar, ya udah selesai. Dengan enggak rela Isai berkata, ada masih di mengembalakan domba. Karena dikejar Samuel. Dan Daud juga menulis dalam kitab Mazmur lain apa? Biarpun ayah ibuku meninggalkan aku tetap bersorak-sorai karena Tuhanku. Daud itu tidak memperoleh warisan yang hebat untuk dia bisa kaya. Lain dengan Salomo, 90% warisan dari Daud. Daud itu kaya sekali Bapak Ibu. Tapi akhirnya dia tahu kaya itu bukan nilai. Bahkan lebih banyak kekayaan itu menghilangkan kerukunan daripada menjadi rukun. Padahal kekayaan dikejar dunia ini. Yang kedua, apa berikutnya yang dikejar oleh dunia? Kedudukan. Ulangi apa? Kedudukan. Siapa yang tahu Daud kedudukannya sebagai apa? Raja menurut orang Israel. Menurut bangsa-bangsa lain, dia rajanya raja-raja. Karena raja-raja lain rutin memberikan upeti kepada dia. Raja-raja lain memberikan upeti, menganggap kau juga raja kami. Daud rajanya para raja-raja. Tetapi orang gak pernah cerdas memaknai dan mendapatkan nilai yang sangat mulia. Kalau fokusnya kedudukan, bahkan kedudukan acap kali merusak kerukunan yang memaknai nilai hidup benar. Makanya saya sedih
Ada di gereja tertentu beberapa kali sidang sinode saya khotbah. Ada gereja lain sidang sinode khotbah. Ketika saya selesai, mereka telepon Pak Pendeta, tolong doakan. Pemilihan ketua sinode, lempar-lempar kursi. Wah, lebih jelek dari orang Senayan nih. Mujizat apa ini? Gara-gara kedudukan. Gereja yang katanya sangat rohani, begitu pemilihan ketua sinode main duit. Ada apa ini? Jangan-jangan hanya kemasan kita saja rohani. Dalamnya jangan-jangan kita kayak Tuhan kepada orang Farisi ahli Taurat, kalian kayak kuburan. Luarnya bagus, dalamnya bangkai semua. Itu bisa terjadi pada kita kalau fokusnya bukan tema ini. Tapi sayangnya mayoritas orang Kristen, termasuk para mahasiswa teologi, akhirnya ujung-ujungnya ngejar kedudukan. Halo, banyak orang Kristen gak sombong bukan karena sudah bertobat. Catat baik-baik, catat baik-baik. Banyak orang Kristen gak sombong bukan karena sudah bertobat. Tetapi karena apa? Belum ada kesempatan. Itu rata-rata. Karena belum ada kesempatan aja. Nah, ini penting sekali. Maka Daud tahu bukan kedudukan tinggi yang dikejar semua manusia, sampai ada orang Kristen meninggalkan kekristenannya demi dapat jenderal. Ada orang Batak, nggak usah disebut namanya, demi dapat kedudukan. Saya nggak kebayang ketika dia mati nanti bagaimana orang. Betapa kecewa yang tak berkesudahan terjadi pada dia. Berikutnya, apa yang dikejar oleh dunia? Populer. Ulangi apa? Populer. Ada jemaat saya bilang, puji Tuhan Pak Ridwan, calon menantu saya artis sinetron terkenal. Oh puji Tuhan, tapi Bu, itu bukan nilai. Halo, Fadlizon terkenal nggak? Habib Rizik terkenal nggak? Tokoh politikus idola Anda, Ratna Sarumpait terkenal nggak? Mana ada bobot terkenal. Saya kalau dibilang Pak Ridwan itu hamba Tuhan terkenal, kadang-kadang saya sedih. Tuhan tolong. Kita tadi pagi ya Pak Yohanes Kotea beli kue. Itu pendeta Ridwan ya. Terus siapa itu, suaminya atau saudaranya laki-laki itu? Pak, maaf Pak, tanya Bapak pendeta. Iya. Itu suka dia. Ya Tuhan, gak ada hebatnya terkenal. Kalau terkenal, saya punya istri 2, apa artinya? Bau sekali di hadapan Tuhan kalau yang begini-begini. Jadi Daud sangat terkenal. Di mana? Survei membuktikan dunia ini paling banyak menggunakan nama Daud dengan segala versinya. Nama Ridwan kalah jauh. Nggak tahu saya nama Niko, mungkin kalah juga Pak. Daud lebih terkenal Pak. Oh gitu ya. Iya. Setuju. Iya Bapak Ibu, anak-anak muda, para mahasiswa, jangan pernah tertarik jadi terkenal, atau jangan buat terkenal itu jadi nilai. Sama sekali nggak ada nilai itu. Anda akan gagal fokus pada nilai yang sesungguhnya yang diutarakan tema kita hari ini. Kalau Anda menikmati terkenal itu merupakan nilai. Jadi nilai utama kita korbankan. Daud tidak meletakkan nilai situ. Saya persingkat. Nilai apa lagi yang dikejar dunia? Pengakuan. Ulangi. Kenapa ada American Idol? Kenapa ada Indonesia Idol? Kenapa ada pemilihan Miss World? Karena cari pengakuan. Kenapa ada Piala Dunia sepak bola? Kenapa ada kejuaraan All England? Cari pengakuan. Halo? Daud penuh dengan pengakuan. Jauh sebelum dia jadi raja, rakyat Israel sudah menyanyikan lagu apa?
Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Lanjut. Tetapi Daud, tahu nggak laksa? Bukan makanan, lapar kali kau itu. Puluhan ribu. Sebelum jadi raja. Setelah jadi raja, dia diakui oleh dunia pada masanya. Dia raja yang hebat. Setelah dia meninggal, semua raja-raja Israel kalau ada nilai positif tetap mengacu ke Daud. Hizkia takut akan Tuhan, tapi tidak sesaleh nenek yang moyangnya Daud. Yosia menghancurkan patung-patung ibu mertuanya, tapi tidak sesaleh nenek moyang, penuh pengakuan. Bahkan Allah pun mengakui Daud setelah lebih jauh lagi dia meninggal. Ketika Kristus lahir. Sehingga kita lagu Natal apa? Kristus anak ucup. Anak Daud. Bukan anak ucup dia. Anak Daud. Padahal bapaknya meneruskan sejarah apa? Yusuf. Tapi bukan Kristus anak ucup. Anak Daud. Penuh pengakuan-pengakuan. Tetapi Daud termasuk pribadi yang disukai Tuhan dengan segala kekurangannya. Daud meluruskan nilai. Yaitu apa? Ayat 1. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Mazmur 133 ayat 1. Tidak ada kalimat selengkap kalimat ayat ini menunjukkan nilai, yaitu 4. Apa itu? Sungguh, alangkah, dialamatkan kepada apa? Apabila diam bersama dengan rukun, pakai tanda seru, penegasan. Halo, kalau saya lihat ada rumah Anda, saya lihat rumah seseorang, rumah di Pondok Indah di Jakarta. Tolong perhatikan. Saya katakan rumahnya. Indahnya rumahmu. Pujian atau bukan? Pujian. Indahnya rumahmu. Kalau saya tambah. Baiknya dan indahnya rumahmu. Itu berarti di atas lagi. Kalau indahnya itu menyangkut artistik. Baiknya menyangkut kesehatan. Siklus udara rupanya bagus di rumahmu. Sinar mataharinya bagus. Jadi nggak sekedar indah, tapi juga baik di atas lagi. Tetapi kalau saya tambah dengan kata alangkah baiknya dan indah, itu di atas lagi. Halo? Tetapi itu menjadi relatif. Kalau tidak dimulai dengan kata sungguh. Ulangi. Apa arti sungguh? Yang sebenarnya. Apa arti sungguh? Yang sejatinya. Maka tema kita ini bicara kebenaran sejati. Ulangi, kebenaran apa? Lebih keras, kebenaran apa? Artinya Anda tidak akan pernah keliru memaknai rohani kalau Anda mengerti tema kita. Kebenaran sejati. Sungguh itu tidak relatif, berlaku di mana saja dan kapan saja di hadapan Tuhan. Ini penting. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, kata kunci apa untuk kita supaya memaknai ayat ini dengan berbobot? Kata apa ayat 1 harus kita dalami? Kata apabila. Kata apa? Coba siapa bisa satu orang menjawab? Satu orang bisa menjawab?
Coba jelaskan fungsi apabila atau makna apabila. Satu orang dong. Bagus gak pelajaran bahasa Indonesia? Apabila. Contoh, ketika anak saya kuliah di ITB dulu. Ketika semester 3 dia masuk, dia bilang, "Pak, saya nggak bisa belajar apabila nggak ada laptop." Berarti apa makna apabila itu? Saya nggak bisa belajar apabila nggak punya laptop. Berarti apa apabila? Syarat. Di balik syarat apa makna itu? Dia memberi diri bergantung pada laptop. Ketangkap nggak? Maka saya bilang sama dia, "Oh, papa balik." Apa itu, Pak? Kalau kau belajar semester ketiga, nilaimu bagus tanpa laptop, papa beli laptop. Nyambung nggak? Apabila kau belajar semester 3 nilainya bagus, papa beli laptop. Jangan kau balik. Aku nggak bisa belajar kalau nggak punya laptop. Apabila nggak punya, jangan. Berarti laptop tanpa sadar kau buat jadi berhala, bergantung. Ngerti maksud saya? Artinya konteks makna ini, nilai sungguh alangkah baiknya, indahnya hanya terletak pada rukun bersama. Tanpa itu semua nilai ini buyar. Dan terutama nilai-nilai yang dikejar dunia, kaya, kedudukan, populer, pengakuan-pengakuan. Gagal fokus kalau kita bangga diakui orang, kita ini hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Gagal fokus. Karena tidak bisa orang itu jadi hakim kita kelak. Tetapi kalau kita rukun, pasti kita hamba Tuhan yang bagus. Walaupun kita nggak bisa khotbah, walaupun status kita nggak pernah jadi gembala, karena itu bukan ukuran. Tetapi sebaliknya, kalau kita bisa khotbah ke sana kemari, diundang keliling-keliling dunia, banyak orang tertarik dengan khotbah kita. Tapi kalau kita nggak rukun, Anda dan saya gagal memaknai kekristenan. Catat, catat, dan catat. Gagal memaknai pengorbanan Kristus. Ini penting sekali, Bapak, Ibu, anak-anak muda. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal mengerti makna ini. Tapi jauh lebih syukur sebelum kita meninggal, makna ini benar-benar digenapi dalam hidup kita. Kan itu sebenarnya. Ini penting sekali, Bapak, Ibu, anak-anak muda. Maka kita mulai berani, malanglah saya. Kalau pasangan saya marah-marah, saya balik marah. Malanglah saya. Kalau pasangan saya mengajukan cerai, saya tantang lagi. Ayo kita cerai. Malang banget. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu malang banget. Membalas kejahatan dengan kebaikan, ada mental rukun. Ini penting sekali. Apabila hidup rukun bersama, hidup rukun bersama berarti itu orang itu sendiri, hidup sendiri atau ada kebersamaan. Starting point kebersamaan di mana? Di perkawinan. Anak-anak muda, catat baik-baik setelah ini kau mengerti apa arti nilai perkawinan. Kenapa apabila? Pertama, maafkan saya Bapak Ibu, tidak ada sumber kerukunan dalam diri kita tanpa Yesus. Nggak ada sumber kerukunan. Berarti absolut
siapapun manusia di dunia ini tanpa Kristus nggak mungkin rukun dalam pengertian yang sebenarnya. Absolut. Absolut. Apabila artinya nggak bisa tidak, kita harus menerima Tuhan yang adalah kasih, kekuatan, kerukunan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Nggak ada lain. Nggak ada lain. Maafkan saya. Di luar kekristenan, difasilitasi nggak cerai? Jawab dong. Difasilitasi karena nggak ada kekuatan Tuhan. Kristen difasilitasi nggak cerai? Jangan goyah. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, jangan pernah memfasilitasi perceraian di dalam kekristenan. Itu menghina Immanuel tuh. Itu salah satu perbedaan signifikan beriman yang benar dengan yang salah. Kalau ada orang, siapapun orangnya, berkata, kalau konteks ini boleh cerai, orang itu nggak ngerti siapa Tuhan. Absolutely. Terserah apa pendapat Anda. Pasti orang itu nggak kenal Tuhan. Saya ngomong sama tokoh masyarakat, nggak perlu saya sebut namanya. Saya bilang sama dia, kenapa kau nggak setia? Siapa bapak beriman? Abraham. Tahu nggak kau kenapa dia bapak beriman? Nggak tahu Pak Pendeta. Karena ketaatan. Abraham ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasihi. Beli dia Fortuner atau Pajero, gitu nggak? Enggak. Apa kata Tuhan? Sembeli dia bagiku. Kata kunci anak tunggal. Kedua, yang kau kasih. Yang ketiga, sembeli. Saya tanya, taat nggak dia? Taat. Sekarang saya tanya sama dia, kira-kira mana lebih berat? Kau tetap nggak cerai, atau kau disuruh Tuhan potong anakmu yang laki-laki yang pertama? Potong. Mana lebih ringan? Diam dia. Kalau orang nggak memaknai pengorbanan Kristus dengan iman tanpa syarat, orang itu nggak pernah kenal Tuhan. Absolutely. Jangan lagi memaknai nilai kekristenan yang menjadi dampak kepada kerukunan selain ketaatan. Nah, mental kita nggak taat. Tanpa Kristus, mana bisa kita mulai bicara ketaatan? Makanya contoh utama yang Tuhan sedang kerjakan di kayu salib, yaitu supaya kita dalam kehidupan bersama, mulai dalam perkawinan, dalam kehidupan bersama, memiliki pikiran perasaan dalam Kristus, yaitu taat sampai mati. Dan pengorbanan Yesus di kayu salib, tuntutan ketaatannya lebih berat daripada Abraham. Yaitu apa? Sampai Tuhan gumuli dia sebagai manusia di Getsemane. Kalau boleh cawan ini, lalulah. Tapi jangan kehendakku yang jadi. Melainkan, karena dia tidak mau korbankan ketaatan. Walaupun resikonya mengerikan. Apa itu resikonya di kayu salib? Yang paling mengerikan. Mengerikan penderitanya fisiknya. Paling berat hukuman mati itu di kayu salib. Paling ringan ditembak. Gak usah dipraktekin. Tek, mati langsung. Gak berat. Walaupun gak usah praktek. Digantung, siapa yang tahu? Digantung kayu salib Yesus dari jam berapa? Halo, jam berapa? Jam 9. Teriakannya terakhir jam berapa? Jam 3. Jam 3 lewat baru mati dia. 6 jam. Itu mengerikan. Secara psikis juga mengerikan. Murid-muridnya menolak, melari, nggak mengakui dia. Yang tujuan keselamatannya orang berdosa, mengejek dia, mengolok-ngolok dia, dan sebagainya. Bahkan dia digantung di kayu salib, dikategorikan penjahat sampai mati. Secara manusia, Yesus itu gagal. Tetapi ada nilai-nilai kekekalan yang kita tidak mengerti, yaitu kasih. Ulangi apa? Kasih. Ulangi apa? Kasih. Yang mengerikan yaitu apa ketika di kayu salib? Eloi, Eloi. Lanjut. Apa artinya? Mengerikan sekali. Gara-gara dosa dan kejahatan Anda dan saya, dia putus hubungan dengan Allah. Dari kekal. Kenapa dari kekal? Karena Yesus nggak ada titik awalnya. Dari kekal nggak pernah putus hubungan dengan Allah Bapa. Gara-gara engkau dan saya, dia
Kenapa kok? Kalau ini kita hayati, gak mungkin kita cerai. Bagaimanapun kelakuan pasangan kita. Tegas saya katakan kepada Anda Bapak Ibu, siapapun Anda dalam ruangan ini, jangan pernah memfasilitasi orang cerai. Apapun yang terjadi. Jangan ngomong tidak ada yang mustahil bagi dia kalau masih bisa cerai. Ini penting, makanya mulai rukun bersama di perkawinan. Halo. Rukun bersama di perkawinan punya tingkat kesulitan yang tinggi. Yang belum menikah anak-anak muda, tunggu tanggal mainnya. Kenapa yang saya bilang tadi malam? Dengar baik-baik yang belum menikah dan termasuk Anda yang sudah menikah. Absolutely tidak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Catat baik. Tidak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Saya ulangi. Pernikahan yang cocok, menikahlah dengan orang yang gak cocok. Apa itu? Menikahlah dengan lawan. Jadi potensi konflik gak? Dengar baik-baik. Jangan alergi dengan konflik. Ulangi. Supaya aku punya mental rukun. Ulangi. Tetapi sekaligus. Ulangi. Jangan hobi buat konflik. Karena kita biang merusak kerukunan. Ulangi. Iya. Satu sisi jangan alergi dengan konflik, tapi sisi lain jangan hobi buat konflik. Di gereja saya kalau orang menikah minimal konseling pernikahan 6 bulan. Kalau minimal 6 bisa lebih. Bisa lebih tergantung sejauh mana mereka mengerti titik berangkat untuk mereka mau menikah. Yang paling berat kalau saya konseling, anak konglomerat menikah dengan anak konglomerat. Ini lebih berat lagi. Karena masing-masing punya tanduk. Orang konglomerat, anak konglomerat sama anak konglomerat menikah, bagusnya di mana? Di upacara, di dekorasi, di gedung yang bagus, dan di konsumsinya enak-enak. Hanya di situ doang. Begitu menikah, tam teram tam tam, tam teram tam tam, tam teram tam tam, teram tam tam, teram tam tam. Musik apa itu? Mars peperangan. Not wedding mars. Penipu. Itu mars peperangan. Tahu kan sambungannya kan? Tam teram tam tam, teram tam tam, teram tam tam, dadadam tam, da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 d, angkat senjata, tembak, mulai tembak-tembakan nanti, mulai tembak-tembakan itu nanti. Karena nggak lama kemudian datang apa? Satria Baja Hitam berubah itu. Makanya kalau orang yang saya konseling menikah, ketika foto setelah pemberkatan nikah, mereka udah ngerti. Setelah pemberkatan nikah, foto. Setelah foto, dua mempelai dengan saya, selesai itu saya salam. Apa saya salam? Bukan selamat berbahagia, itu basa-basi. Saya salam apa? Selamat bonyok. Selamat bonyok. Itu baru waras. Ah, ketawa kalian susah. Lebih ngeri lagi titik berangkat dari orang tua. Seorang konglomerat datang ke saya dengan anaknya laki, tinggi, besar, ganteng. Pak Pendeta selesai ibadah datang. Pak Pendeta bisa ngobrol sebentar? Oh, ada apa nih? Tolong doakan anak saya nih. Ganteng pria. Ya kenapa? Umur 38 tahun belum menikah. Wow. Berarti saya lebih ganteng dari kamu, saya bilang. Saya sudah laku, kau belum laku-laku kau. Gimana? Kami kuliahkan ke London, nggak beres kuliahnya. Kami beli apartemen, mobil, pembantu, supir, semuanya tersedia. Ngambur-ngamburkan duit orang tua saja. Wow. Terus suka ngelawan orang tua.
malas ke gereja. Waduh, apa yang kita doakan? Pak Pendeta tolong doakan supaya dia dapat istri yang baik. Langsung saya plotot, ini bapaknya jahat banget lu. Saya bilang, kaget deh, lu kenapa jahat? Ya jahat lah. Jahat gimana? Menderita anak orang menikah sama anak kau. Salah satu kejahatan orang tua, fokusnya cari menantu yang baik. Bereskan anak kita sebaik-baiknya, supaya siapapun anak orang menikah dengan anak kita, aman anak orang. Nyambung gak sih? Kok cari menantu yang baik, anak kasar, malas ke gereja. Ya jadi pergadaian anak orang menikah sama anak kita kalau begitu. Kapan rukunnya? Nggak bakal rukun tuh. Yang begini yang rusak dalam kekristenan. Termasuk ada pendeta, anaknya bandel, cari menantu yang baik, yang mengerti sama anaknya, yang mengalah sama anaknya. Jahat sekali Anda. Kayak nggak ada nilai rohaninya. Bagaimana anak orang mengerti anak saya. Hebat sekali loh. Ini tanpa disadari. Ditambah apa lagi? Anak-anak muda. Lucu-lucu sedih. Udah lucu campur sedih. Ada wanita dilihatnya pria ganteng. Ada pria melihat wanita cantik. Tuhan kalau aku menikah dia pasti cocok. Ya Tuhan. Turut berduka cita. Ini potensi jauh dari kerukunan orang-orang seperti ini. Kalau menikah supaya bahagia, itu pernikahan halusinasi. Gak ada menikah supaya bahagia, kecuali penipu. Menikah itu bukan supaya bahagia. Katakan amin. Menikah itu supaya dewasa. Ulangi, menikah itu supaya apa? Supaya dewasa. Jadi kalau saya konselor, kenapa kalian menikah? Saya kalau menikah sama dia bahagia Pak Pendeta. Saya bilang bungkus itu kata bahagia, bawa pulang. Gak ada itu. Kenapa kalian menikah? Kami saling mencintai. Makin ketawa saya itu. Gak ada orang menikah berdasarkan cinta. Penipu. Lu kami udah 3 tahun pacaran. 3 tahun pacaran gak ada nilai cinta di situ. Makanya ada pepatah nanggung. Apa kata nanggung? Pepatah nanggung. Ulangi apa? Apa itu? Tak kenal maka itu kan nanggung. Tahu nggak kelanjutannya? Tak kenal maka tak sayang. Makin kenal makin nggak sayang. Iya. Yang belum menikah tunggu tanggal mainnya. Survei membuktikan lagi. Dengar baik-baik anak-anak muda. Dengar baik-baik. Survei membuktikan lagi. Lebih tinggi angka perceraian di kalangan pasangan ganteng dan cantik daripada pasangan jelek. Benar. Ganteng cantik tanpa takut akan Tuhan gampang nyeleweng. Orang ganteng cantik gampang. Orang jelek sulit sekali nyeleweng. Yang jelek aja ketawa. Tumben jujur. Orang jelek jodoh-jodohkan diri, nggak ada yang mau. Diberkati lah kau yang jelek. Ganteng cantik itu nilai-nilai yang dangkal. Nilai dangkal. Berikutnya kita harus tahu. Perempuan itu untuk menjadi rukun dia punya potensi yang tinggi nggak rukun. Laki-laki itu untuk jadi rukun potensi dalam diri dia ini potensi sekali nggak rukun. Karena apa? Perempuan itu kayak mie. Ruwet. Makhluk paling ruwet di bumi perempuan. Dia punya moto terhadap suaminya. Kalau bisa kau kupersulit, kenapa harus dipermudah? Itu semua perempuan. Siuman laki-laki perempuan itu. Papi lihat itu. Apa mah? Lihat itu. Apa sih mah? Itu yang jalan suami istri itu. Kenapa? Lihat tuh lihat. Iya kenapa? Lihat suaminya jelek.
wanita cantik. Kenapa dia mau ya? Suaminya lihat, oh iya ya mah, perempuannya cantik ya. Marah istrinya. Kenapa lihat? Naksir kamu ya? Dia yang nyuruh. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Itu. Ah, ketawanya nyakitin lu pada. Memang wanita itu. Papi, siang ini mau makan apa? Bakso. Papi tahu diri ya, bakso itu potensi penyakit darah tinggi. Enggak. Jadi apa dong, Mi? Pilih dong. Oh iya. Gado-gado lah, sehat kan? Jam segini nggak ada buka lagi gado-gado. Gimana sih papi ini? Nggak pintar milih. Jadi apa dong? Pilih. Ya tuh, pilih lagi. Sate. Papi daging bakar potensi kanker. Ya udah. Mami punya tempe tahu kita makan itu. Dari tadi begitu kan selesai. Kenapa harus muter-muter dulu? Dari sini ke Pontianak lewat Ngabang kan kurang kerjaan. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Supaya laki-laki yang sulit dewasa jadi dewasa. Karena laki-laki makhluk gagah. Tepuk tangan untuk laki-laki. Laki-laki itu makhluk gagah. Kayak kerupuk. Kena air kuncup. Jangan tepuk tangan lah. Artinya apa? Laki-laki itu kemasannya gagah, dalamnya kropos. Jujur dong Bapak Ibu. Bapak Ibu lah, anak-anak muda gak usah jawab. Kurang berbobot jawabanmu. Bapak Ibu jawab dengan jujur. Kalau ada suami istri menikah 5 tahun. Menikah berapa tahun? Anaknya 1 masih kecil. Jawab. Salah satu suami istri ini meninggal. Mana paling cepat menikah lagi? Jangan terlalu keras, sudah tahu. Kenapa? Lemah banget orang ini. Jawab, ada nggak perempuan anaknya kecil, suaminya meninggal nggak menikah lagi? Ada nggak? Banyak. Ada nggak laki-laki anaknya kecil, istrinya meninggal, dia masih muda, nggak menikah lagi? Ada nggak? Jangan bilang nggak ada lah, langka. Artinya apa? Ngerti nggak maksud saya? Satu makhluk gagah kayak kerupuk paling lemah di dunia, satu kayak mie manusia ruwet paling ruwet di dunia. Menikah potensi nggak rukun, yang ada apa? Kiamat lokal. Makanya Tuhan menyodorkan diri. Tuhan Yesus harus jadi kepala dalam rumah tangga. Nggak bisa nggak kalau kita nggak menempatkan Yesus bertata atas kita. Nggak bisa nggak. Dan sayangnya kita kira kita jadi hamba Tuhan, kita STH, MTH, DTH, udah otomatis Allah bertata. Nggak, sama sekali nggak. Makanya makin kesini makin banyak kalangan rohaniwan, bukan banyak dalam makin bertambah kalangan rohaniwan. Cerai. Karena apa? Tuhan Yesus tidak buat jadi kepala. Itu masalahnya. Maka di mana dia kepala? Yuk kita ulangi. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Di mana dia kepala? Yohanes 14 ayat 15. Di sini. Hanya Anda dan saya memaknai ayat ini. Di situ Tuhan jadi kepala. Yohanes 14 ayat 15, operator. Ampuni dia Tuhan. Sama-sama. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku. Kalau kita turuti segala perintah Tuhan, dia kepala. Kalau kita khotbah bagus, melayani bagus, tapi kita nggak pelaku firman Tuhan,
kita absolut tidak membuat dia kepala. Catat baik-baik. Mengasihi Tuhan itu hukum terutama dan yang pertama yang berdampak kepada hukum yang berikutnya, yaitu realisasi mengasihi Tuhan. Kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi. Jawab, mana lebih dahulu, sesama atau diri sendiri? Diri sendiri. Makanya di gereja saya konseling orang menikah, ditunda pernikahannya kalau calon mempelai ini masih suka buka situs porno. Itu menunjukkan kau nggak mengasihi dirimu sendiri. Kasihan pasanganmu nanti. Kalau kau masih buka situs porno, jangan menikah. Menderita pasanganmu. Nggak ada mental rukun karena kau pun belum berdamai sama dirimu. Kalau ini orang calon mempelai ini suka bohong, jangan menikah. Menikah itu bukan karena usia. Menikah itu karena memang siap meresponi Tuhan jadi kepala. Ini penting. Kedua, yang berikutnya. Kalau kau masih melawan orang tuamu, jangan menikah. Orang tuamu saja begitu hebat berjasa sama kamu, bisa kau lawan, apalagi pasanganmu yang belum ada apa-apanya jasa terhadap kamu dibandingkan orang tuamu. Orang tuamu bisa kau lawan, pasanganmu habis nanti. Jadi bagi anak-anak muda dengar baik-baik. Kalau kita mau memaknai tema kita hari ini, mulai berdamai pada diri sendiri. Termasuk apa? Jangan Anda ngaca di cermin, Anda meratapi hidung Anda yang pesek. Jangan. Anda belum berdamai. Yang pesek lihat saya. Belum berdamai Anda. Atau Anda ngaca, ya kenapa tinggiku 2 meter kurang banyak. Belum berdamai Anda. Kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Maka dalam konseling pranikah itu termasuk dibimbing bagaimana dia berdamai dengan dirinya sendiri. Supaya jangan dia mengangkat nilai-nilai yang rapuh. Aku pintar, aku menghasilkan duit banyak, istriku nanti punya mobil. Kalau itu mah rapuh sekali untuk kerukunan. Ini masalah. Dan kepalanya Kristus. Saya usahakan percepat. Caranya, lihat ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3a. Mazmur 133 operator. Ayat 2 dan 3a. Apa makna itu? Makna itu diurapi. Ulangi. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Terjemahkan ini bicara proses. Ulangi. Lebih keras. Diurapi itu bicara proses penderitaan. Itu diurapi. Yang akrab sangkal diri pikul salib. Maafkan saya Bapak Ibu, anak-anak muda. Daud ketika diurapi jadi raja. Diurapi jadi apa? Langsung jadi raja atau masih mengalami proses yang berat? Proses. Salah satu yang berat apa? Saul terus mengejar dia untuk dibunuh. Jauh sekali kemungkinan dia jadi raja. Padahal sudah diurapi jadi raja. Kalau Allah mengurapi dia raja melalui nabinya Samuel, kan bisa dibilang, kau nggak diurapi raja lagi, kau udah nggak ada roh Allah dalam diri kau, aku berhak. Enggak, dia mengikuti proses itu. Itulah mental rukun. Dia tidak mau jalan pintas, makanya diurapi itu lambangnya minyak. Lambangnya apa? Minyak. Dan semua minyak di bumi ini jadi melalui proses. Minyak zaitun, minyak apapun, proses. Dan prosesnya panjang dan tidak mudah. Kalau di Indonesia,
Minyak kelapa. Ulangi, minyak apa? Prosesnya gimana? Kelapa itu bentuknya umbian atau buah di atas. Supaya jadi minyak dia gimana? Yang di atas itu harus jatuh dulu. Jatuh dulu. Udah jatuh langsung jadi minyak nggak? Setelah itu diapain? Dikupas. Kalau udah kupas langsung jadi minyak nggak? Belum. Ada apa lagi? Dibelah, diketok batoknya. Dalam diri kita ada dosa-dosa yang begitu keras dalam diri kita yang seringkali nggak kita sadari. Dibelah. Udah dibelah, udah jadi minyak belum? Diapain lagi? Dicungkil atau diparut. Kalau diberi minyak dicungkil supaya menjadi kopra. Karena dicungkil harus dijemur. Udah jemur langsung jadi minyak belum? Diapain lagi? Jangan diparut lagi dong kalau ampuni dia Tuhan. Diperas. Udah peras langsung bisa jadi minyak? Enggak. Disuling, disaring dan semuanya baru jadi minyak. Artinya untuk jadi rukun harus mau diproses. Salah satu proses itu termasuk dalam perkawinan ada rasa nggak sanggup. Dengar Bapak Ibu anak-anak muda, mujizat yang terindah dalam kekristenan ada kita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Ku tak dapat jalan sendiri. Lanjut. Tuhan. Salah satu mujizat yang indah dalam diri saya memiliki tingkat kesadaran tinggi bahwa saya lemah. Saya nggak bisa diandalkan. Itu mujizat. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kapan? Setiap hari. Lanjut. Ku tak dapat tanpa. Itu kan bukan sekedar nyanyian terharu-terharu. Itu kan bicara penyerahan dan tingkat kesadaran yang tinggi. Membuat kita capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, sibuk nggak sibuk, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, tetap kita bangun pagi baca Alkitab. Kan itu maknanya, bukan sekedar nyanyi terharu-terharu, karakter tetap mengharukan. Kan bukan itu. Makanya jangan nyanyikan lagu yang nggak kita lakukan. Nanti kita pemain sinetron. Iya. Saya melayani satu gereja besar Jakarta. Gembalanya datang, Pak Ridwan lihat istri saya. Kenapa? Lihat istri. Iya kenapa? Lihat dong tasnya, tas baru. Istrinya ketawa-ketawa. Loh emang kenapa tas baru? Tahu nggak Pak Ridwan harganya berapa? Ya nggak tahu, saya nggak pernah jual beli tas. Dengan senangnya dia sebut jumlahnya. 947 juta. Saya langsung lihat dia. Kok bodoh banget loh. Kaget dia. Lu kok memang lu bodoh. Berani kau ambil berkat Tuhan 947 juta untuk tas yang isinya handphone dan lipstik. Padahal 947 juta bisa kita bangun 10 gereja di daerah isinya jiwa-jiwa. Padahal kau hamba Tuhan terkenal. Gak ada bobotnya nilai terkenal. Lucunya Tuhan sayang sama dia. Ada di layar tulisan apa di Jakarta itu? Hati-hati barang berharga. Karena di gereja pun ada copet. Ya. Yang paling takut siapa? Ya termasuk istrinya. Begitu penyembahan istrinya pegang tasnya. Dan pembawa acara dalam tanda kutip salah milih lagu. Tanda kutip bukan berarti salah ya. Apa pilihnya? Ku tak membawa apapun juga. Lalu lu pegang itu apa? Nggak banyak sinetron di gereja-gereja sekarang. Lucu-lucu sedih.
Ku tinggal semua. Lu nggak tinggal, lu pegang tuh. Ini kadang-kadang artinya mana punya mental rukun seperti ini. Memang akhirnya mereka suka berantem-berantem. Halo, jangan materi jadi unggulan nilai. Rukun itu makin jauh. Nilai-nilai dunia ini, kaya, kedudukan, populer, pengakuan-pengakuan, ini menjauhkan nilai kerukunan. Kalau itu jadi unggulan, jadi andalan, maka prosesnya panjang. Saya percepat lagi supaya kita bisa tanya jawab. Catat baik-baik. Siapapun yang kita nikahi, karena rukun itu mulai lagi dalam perkawinan, baru keluarga. Catat baik-baik. Siapapun yang kita nikahi, minimal punya 2 sifat yang paling kita jengkeli. Anak-anak muda, tunggu tanggal mainnya. Siapapun yang kita nikahi, minimal apa? Memiliki 2 sifat yang paling kita jengkeli ada pada dia. Kalau minimal 2, berarti bisa 5 enggak? Bisa 8? Bisa 12? Catat baik-baik. Untuk memiliki nilai rukun, paradigma cara sudut pandang beda. Tata nilai beda. Apa itu? Catat baik-baik. Semakin banyak sifat menjengkelkan pasangan kita, itu semakin cocok dan membanggakan. Itu perlu perubahan paradigma. Makanya prosesnya tingkat tinggi. Saya bagian terakhir. Ada beberapa perguruan tinggi di dunia yang tingkat kesulitan masuknya tinggi, tingkat mengikuti perkuliahannya tinggi, tingkat kesulitan untuk lulus pun tinggi. Salah satu Harvard University. Sebut apa? Harvard University. Itu sulit. Yang paling ringan, salah satu kampus, apa itu? UBT. Bilang apa? UBT. Apa UBT? Saya dramatisir sedikit ya. Universitas baru terdengar. Belum ada, baru terdengar. Jujur saya buat dramatisir. Ada 2 ibu, ada berapa ibu? 2. Punya anak satu sekolah SMA. Dua-duanya lulus SMA, dua-duanya cari perguruan tinggi. Yang satu masuk Harvard University, yang satu masuk UBT. Jawab, ibu mana yang bangga terhadap anaknya? Harvard. Bu, anak ibu kuliah di mana? Harvard dong Pak Pendeta. Ah bohong, benar-benar. Anak saya kuliah di Harvard, makin bangga dia. Padahal anaknya penuh dengan kesulitan. Ibu yang kedua anaknya kuliah di UBT. Bangga atau minder? Minder. Bu, anak ibu kalau anak ibu kuliah di mana? UBT. Di mana? UBT. Minder dia. Nyambung nggak? Makin tinggi kesulitan dalam kehidupan bersama untuk kerukunan dalam keluarga. Apakah itu dengan adik, dengan kakak tingkat, adik tingkat, dengan dosen, dengan mahasiswa, dengan suami, dengan istri. Berarti kita lagi kuliah di Harvard. Makanya makin bangga. Itu yang saya bilang bapak-bapak, kemungkinan tingkat kesulitan perkawinan saya lebih tinggi dari Anda. Tetapi ada nilai di balik itu apa? Berarti saya dituntut punya kesabaran di atas rata-rata. Sudut pandang harus berubah. Terakhir, mana lebih gampang panen? Jagung atau jati? Tahu nggak jagung berapa lama? 3 bulan. Tahu nggak jati berapa lama? Saya pernah membina pengusaha jati termasuk paling senior di Jepara. Sudah almarhum Pak Harun. Saya bilang, Pak Harun, cari jati yang bagus gimana? Apa dia bilang? Pak Pendeta, jangan cari jati dari tanah yang subur. Oh iya, kenapa? Kalau jati di tanah subur, cepat bertumbuhnya. Kepadatan jatinya kurang solid. Ketika proses pengeringan akan bengkok juga. Jadi Bapak Ibu, jangan terlalu subur. Kandungan air Anda terlalu banyak. Nanti
proses pengeringan bengkok loh. Jadi gimana? Cari jati di tanah kurang subur. Apa ulang? Kurang subur. Tingkat kesulitan dia untuk tumbuh di sulit. Tetapi kalau dia bertumbuh lambat, kepadatannya solid. Begitu tumbuh ada cabangnya potong, cabangnya potong, cabangnya potong. Supaya dia tetap lurus. Dan memotong cabangnya itu tidak bisa dipelajari di IPB atau Fakultas Pertanian di UGM dan sebagainya. Harus di lapangan, berarti bisa gagal. Wah, ruwet ya. Iya. Terus tunggu 30 tahun. Hah? 30 tahun? Ya. Itu minimal Pak Pendeta. Oh, setelah 30 tahun baru kita panen. Belum Pak Pendeta. Jadi gimana? Setelah 30 tahun, gali tanah melingkar batang pohon itu berjarak 1 meter dari batang luar. Untuk apa? Cari akarnya. Ketemu akarnya, potong. Ketemu akarnya, potong. Ketemu akarnya, potong. Matikan dia. Wow, setelah mati baru kita panen. Belum lagi. Jadi gimana? Biarkan di situ dia mati 2-3 tahun. Wow. Kalau Bapak punya konek di Eropa, 1 batang minimal harganya 1 miliar. Berarti mana lebih mahal? Jati atau jagung? Makanya Bapak Ibu mencari tema kita menata hidup benar untuk rukun. Jangan jadi Kristen sejagung. Harus jadi Kristen nyambung loh. Makanya rohani seseorang agak sulit teruji kalau nggak melalui perkawinan. Maafkan saya, memang ada punya kesusahan tersendiri kalau ada panggilan bujangan. Ada kesusahan tersendiri. Tapi membuat rukun jauh lebih sulit dalam perkawinan. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi yaitu sekolah tinggi Harvard University, yaitu perkawinan. Makanya tampil di depan jemaat, tampil dalam KKR, itu jangan kita maknai bahwa itu hamba Tuhan yang luar biasa. Apalagi mendoakan orang sakit sembuh. Jangan, Anda mental dukun Anda kurang tuntas kalau begitu. Tetapi nilai-nilai kerukunan dalam perkawinan karena itu terus menerus hari demi hari. L4, apa L4 orang Betawi bilang? Lo lagi. Oh, itu keren tuh. Maka maknailah tema kita hari ini supaya menata hidup yang benar itu bicara Kristus jadi kepala. Kristus kepala, kalau kau mengasihi dia, kau turuti segala perintahnya. Ketaatan adalah statement hidup yang berbobot mengatakan dia kepala. Mulai dalam perkawinan. Itu yang sederhana selalu saya katakan. Capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, sibuk nggak sibuk, konflik nggak konflik. Tetap kita suami istri bangun pagi baca Alkitab bersama. Walaupun kadang-kadang ngedumel, nggak apa-apa, lanjut. Itu yang paling bagus sekali. Kekuatan rohani yang benar dimulai dengan kerohanian yang tidak populer rumah tangga. Maka jujur, dari antara anak-anak rohani saya yang paling lambat punya mobil, saya paling lambat punya rumah. Di antara saudara saya, kami 5 pria, akhirnya saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Akhirnya 3 lagi jadi hamba Tuhan. Kami 4 pendeta. Mereka lebih dahulu punya rumah, mereka lebih dahulu punya mobil. Saya belakangan. Tetapi pada akhirnya mereka ngerti kerukunan lebih tinggi kita perjuangkan daripada itu. Makanya setelah itu kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat. Bahwa tema kita menata hidup benar itu proses kehidupan sejati, maka akan berkat nyusul. Berkat harus jangan tujuan. Berkat hanya kelengkapan, bukan tujuan. Tujuan hidup rukun, karena kerukunan dalam rumah tangga itu satu
penyembahan yang paling berkenan di mata Tuhan daripada menjadi pengkhotbah terkenal. Jangan kejar berkat. Berkat yang mengejar orang rukun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat yang sudah menyampaikan materi bagi kita. Dan karena waktu kita sudah cukup, maka tidak ada sesi tanya jawab. Ya. Untuk itu saya persilakan Pak Ridwan bisa kembali ke tempat. Dan kita nanti mau tutup sesi ini. Pak bisa kembali. Buat apa? Sudah selesai Pak kita. Ada tanya jawab? Tidak ada Pak, karena sudah waktunya sudah habis maka. Oh, kali sengaja saya kali ya. Nanti saya tutup saja. Ya, sebagai pengumuman, nanti jam 19.00 akan ada ibadah KKR yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Sastra Sembiring. Maka jam 7 malam nanti semua Bapak Ibu Saudara bisa kembali ke tempat dan kita akan mulai ibadah kita. Salahnya tutup ya. Ya, kita akan kembali ke tempat kita masing-masing, tapi sebelumnya kita berikan tepuk tangan buat Pak Ridwan yang sudah menyampaikan bagi kita. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam pelayanan dan dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kita akan menuju ruang makan. Saya akan tutup dalam doa. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan ucapan syukur untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, mempelajari tentang kerukunan, menjadi berkat bagi kami sebagai orang percaya. Kami tahu bahwa dunia ini jahat, kami sering kali gagal, tapi pada sore hari ini Tuhan kami diperlengkapi lagi untuk hidup selaras dan kebenaran firman Tuhan. Kami diajari untuk hidup rukun, dengan demikian maka hidup kami juga diberkati, baik secara pribadi maupun dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, juga hamba-Mu Pak Ridwan yang sudah menyampaikan bagi kami. Kami juga berdoa supaya Tuhan terus pakai hamba-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dalam masa istirahat kami, dan juga untuk acara selanjutnya malam ibadah KKR, kami berdoa supaya Tuhan tolong kami masing-masing sehingga melalui ibadah ini Tuhan kami juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan juga untuk makan bersama. Tuhan juga berkati juga semua tim yang sudah menyediakan. Tuhan juga berkati mereka, dan berkat Tuhan yang akan kami nikmati biarlah boleh menjadi berkat kekuatan bagi kami untuk melanjutkan setiap aktivitas kami hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua.